Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal dan pembahasan hukum kepidanannya. Nah, yang pertama ini ada soal seorang perempuan umur 30 tahun, G3P1A1, hamil 37 minggu, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu itu sering pusing, mengantuk setelah makan dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tekan darah 120/80, nadinya 78, TF-nya 30, punggung kanan, kepala belum masuk PAP, dan DJJ 125, HB-nya 10,3. Nah, pertanyaannya, apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini pertanyaannya diagnosis ya. Diagnosis. Nah, yang pertama itu A. Gangguan pembekuan darah, B. Perdarahan, C. Hipertensi, D. Hipotensi, dan E. Anemia. Nah, pembahasannya jawabannya adalah anemia. Kenapa anemia? Ibu tersebut hamil trimester 3. Pemeriksaannya ini HB-nya 10,3. Nah, biasanya kan kalau orang normal dikatakan anemia itu HB kurang dari 12 ya, 12. Tapi ketika kita hamil, HB normal itu 11 ya. Kalau dikatakan anemia itu kurang dari 11. Jadi di situ jawabannya anemia. Nah, ini keywordnya kata kuncinya itu yaitu HB ibu 10,3, maka dinamakan anemia. Nah, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya. Di sini ada seorang perempuan usia 28 tahun, G2P1A0, hamil 37 minggu, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tekanan darah 100/90, nadi 80, TFU 30, punggung kanan, kepala belum masuk PAP, DJJ 130, HB-nya 10. Nah, pertanyaannya, apakah penata laksanaan yang tepat pada kasus tersebut? Apakah A. ANC 2 minggu sekali, B. ANC 1 minggu sekali, C. ANC setiap hari, D. rawat inap, E. rujukan. Nah, ini adalah jawabannya B. ANC 1 minggu sekali. Kenapa? Kalau ibu anemia itu perlu penata laksanaan yang ketat ya untuk menjelang persalinan. Mengingat barangkali nanti ada komplikasi yang terjadi. Nah, biasanya itu pada penata laksanaan ibu anemia ringan itu ada 3 ya. Yang pertama itu pada ANC di pelayanan kesehatan pada usia kehamilan 28 sampai 36 minggu itu biasanya dilakukan 2 minggu sekali. Tetapi kalau lebih dari 36 minggu biasanya dilakukan 1 minggu sekali. Seperti pada soal ini, usia kehamilannya itu yaitu lebih dari 36 minggu sekali. Jadi jawabannya yang tepat adalah 1 minggu sekali. Selain itu, biasanya penata laksanaannya itu biasanya diberikan tablet FE ya pada ibu hamil, terus memberikan KIE efektif tentang hal yang dibutuhkan ibu tersebut gitu. Yang selanjutnya ini ada keywordnya. Nah, keywordnya gak jauh beda, pasti ini diketahui ibunya itu HB-nya 10 atau anemia. Terus selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, G3P1A1, hamil 36 minggu, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda,
tekanan darah 110/70, nadi 88, TFU 29, punggung kiri, kepala belum masuk PAP, DJJ 140, dan HB 10,5. Nah, pertanyaannya, apakah komplikasi yang dapat terjadi pada kasus tersebut? Apakah persalinan prematur? Apakah B. infeksi puerperium, atau C. retensio placenta, D. gangguan kontraksi, atau E. kala 2 lama? Nah, ini jawabannya adalah A. persalinan prematur. Nah, kenapa persalinan prematur? Karena pada anemia itu biasanya di kehamilan trimester 2 itu dapat menyebabkan selain persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin, asfiksia intrauteri, BPLR, sama infeksi. Jadi di sini jawabannya persalinan prematur. Nah, ini keywordnya. Ibunya kan memiliki HB 10,5 ya, ini kan anemia. Jadi komplikasi yang terjadi ini untuk komplikasi anemia pada trimester 2. Ini komplikasinya. Oke, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya ini ada seorang perempuan umur 30 tahun, G2P0A1, hamil 26 minggu, datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang dengan keluhan merasa lelah. Hasil anamnesis, ibu sering pusing, mengantuk, dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva pucat, tekanan darah 120/80, nadi 78, TFU 24, punggung kanan presentasi kepala, DJJ 128, dan HB 9,8. Pertanyaannya, apakah evaluasi asuhan dapat dilakukan pada kasus tersebut? Evaluasinya apakah A. 10 minggu, B. 8 minggu, C. 6 minggu, D. 4 minggu, E. 2 minggu. Oke. Jawabannya adalah D. 4 minggu. Kenapa? Karena biasanya untuk mengetahui keefektifan itu pada ibu hamil itu biasanya sebaiknya dilakukan 1 bulan sekali setelah pemberian FE. Jadi jawabannya 4 minggu. Nah, ini keywordnya ya. Pada pertanyaan tadi, data yang mengatakan ibu hamil 26 minggu datang ke PMB untuk melakukan kunjungan ulang dengan keluhan merasa lelah. Anamnesis, sering pusing, mengantuk, mudah lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva pucat. Jadi di sini ibunya itu kan anemia, maka diberi tablet FE untuk melihat hasil kan biar efektif 4 minggu sekali. Evaluasinya jadi di sini 4 minggu sekali. Selanjutnya, seorang perempuan umur 25 tahun, hamil 21 minggu, datang ke PMB untuk memeriksakan diri dengan keluhan nyeri pada daerah punggung bagian bawah. Dari hasil anamnesa, ini merupakan kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 110/80, nadi 82, TFU 20, teraba bolotemen, DJJ 128, sama HB-nya 10,5. Pertanyaannya, apakah tahap pertumbuhan janin pada kasus tersebut? Apakah A. gerakan awal dapat dilihat dari USG, B. adanya periode tidur pada janin, C. mulai terjadi penumpukan lemak, D. ginjal mulai berfungsi, atau E. kulit ditutupi lanugo? Jawabannya adalah B. adanya periode tidur pada janin. Kenapa? Pada usia 20 sampai 24 minggu, berat janin itu mencapai 300 gram atau lebih.
Nah, sebagian besar organ mulai berfungsi. Adanya periode tidur dan aktivitas yang dilakukan janin. Menanggapi respon suara dan sentuhan, kulit mulai berwarna kemerahan dan keriput. Berat janin meningkat secara linear, gerakan janin mulai aktif terasa oleh ibu. Gerakan awal dapat dilihat dengan USG itu biasanya pada kehamilan usia 4-8 minggu. Kalau mulai terjadinya penumpukan lemak biasanya 24-28 minggu. Kalau ginjal mulai berfungsi itu biasanya 8-12 minggu. Jika kulit ditutupi lanugo biasanya pada usia kehamilan 12-16 minggu. Nah, ini core-nya datanya itu ibu hamil 21 minggu. TFU-nya itu 20, Trabable Temen DJJ 128. Nah, ini 21 kan. Nah, biasanya pada usia 21 itu terdapat adanya periode tidur. Kalau yang USG ini biasanya 4-8 minggu. Ya kan, USG. Kalau penumpukan lemak 24. Terus kalau ginjal mulai berfungsi 8-12 minggu. Kalau kulit ditutupi lanugo biasanya terjadi di 12 minggu sampai 16 minggu. Itu. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.